Saya Fairuzni, guru kelas 4 SD Muhammadiyah Plus, Batam Kota. Anak-anak hebat, hari ini kita tidak hanya belajar menggambar, kita akan menyelami dunia sastra, dunia kata yang hidup, yang bisa kita rasakan, bahkan tanpa harus dibaca. Sastra bukan sekedar tulisan dalam buku, ia adalah perasaan yang menjelma menjadi warna. Ia adalah imajinasi yang menari di atas kertas. Ia adalah cerita yang lahir dari hati dan kita lukiskan dengan jiwa. Melalui sentuhan warna, kita akan mengubah kata menjadi warna, mengubah cerita menjadi gambar, dan menghidupkan imajinasi menjadi karya. Mari kita mulai pelajaran hari ini memahami, menafsirkan, dan mengekspresikan puisi dalam bentuk gambar ilustrasi. Karena sesungguhnya setiap gambar adalah puisi dan setiap warna adalah bahasa hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, and you? I'm excellent. Alhamdulillah. Sudah doa belum? Belum. Doa dulu ya. Ayo, silakan ketua kelas. Terima kasih Alesa. Anak-anak Mi, senang sekali kita bertemu lagi ya. Tapi Miss Fairuzi lihat ada kursi yang kosong. Siapa teman kita yang tidak masuk hari ini? Isha, Lomi, dan Bilkis. Ada yang tahu kabarnya? Kenapa? Oke, baik. Kita doakan teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Oke ya? Oke. Nah, hari ini kita masih belajarnya tentang puisi, tapi dengan materi yang lebih baru lagi ya. Tapi sebelumnya, biar kita makin semangat ya, Miss Fairuz mau ajak kalian semua bernyanyi. Nah, kan baru-baru ini kita baru memperingati apa? Hari Kartini. Nah, sudah hafal kan ya lagu Ibu Kita Kartini? Sudah, yuk kita nyanyi sama-sama ya biar makin semangat. Yuk, 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Hari ini ya kita akan menggali makna dari puisi. Setelah kita menggali makna dari puisinya, kemudian kita akan menggambarkannya ya. Nah, menggambarkan ini disebut dengan ilustrasi. Disebut dengan apa, Nak? Ilustrasi. Nah, pelajaran hari ini tuh ada manfaatnya untuk kalian ya. Diharapkan ya tujuan dari pelajaran kita ini, setelah kita selesai pelajaran kita hari ini, Miss Fairuz tuh berharap kamu tuh bisa mengidentifikasi isi dari sebuah puisi, kemudian kalian bisa memahami perasaan si pembuat puisi, kemudian setelah itu kita akan menggambarkan ilustrasi dari puisi tersebut ya. Nah, setelah itu yang terakhir, kalian bisa menceritakan gambar yang sudah kalian buat. Paham ya? Ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini?
belajar tentang memahami isi puisi, menafsirkan makna, dan mengekspresikan kembali puisi dalam bentuk ilustrasi. Oke, baik. Sekarang Miss Virus akan bertanya dulu. Anak-anak Miss tahu nggak apa itu ilustrasi? Ada yang tahu? Ya, nada? Apa nada? Ilustrasi? Lupa. Belum ada yang tahu ya? Oke. Sebuah cerita, terus kemudian digunakan untuk dijadikan gambar. Oke, itu menurut Alisa. Kalau menurut Embun? Sesuatu yang tidak nyata. Oke, baik. Anak-anak ini sebenarnya apa sih itu ilustrasi? Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang udah berani jawab ya. Nah, anak-anak ini ilustrasi itu ya. Nah, ini ya. Nah, ilustrasi itu adalah ilustrasi berdasarkan teks adalah kegiatan menggambar sesuai isi teks yang dibaca. Jadi, misalnya kalian baca dongeng tuh, nah kemudian dari baca dongeng kalian akan bisa menggambarkan imajinasi, kemudian kalian tuliskan. Ya, begitu juga dengan ilustrasi yang akan kita pelajari ini, ilustrasinya berdasarkan dari sebuah teks. Nah, coba sekarang Miss Virus mau bacakan kalian sebuah puisi. Tolong kalian dengarkan ya. Oke ya. Oke, judulnya Pagi yang Indah. Matahari pagi tersenyum cerah, burung bernyanyi riang di dahan, embun berkilau di ujung daun, menyambut hari penuh harapan. Langit biru terbentang luas, angin sepoi-sepoi menyejukkan hati. Aku berjalan dengan gembira, menyongsong hari penuh mimpi. Nah, tadi Miss Virus sudah membacakan puisi. Kira-kira kalau dari puisi yang sudah Miss Virus bacakan tadi, bisa tidak kita menggambarkannya? Bisa. Contohnya apa? Apa yang bisa kamu gambarkan dari puisi yang sudah Miss Virus bacakan? Ada yang tahu? Iya, Fatimah. Tentang pagi yang indah. Paginya seperti apa yang diceritakan di puisi ini? Iya, paginya cerah, langitnya biru. Iya, ada ya langitnya biru ya? Iya. Kalau hari cerah tentu langitnya itu warnanya biru. Kemudian ada burung berkicau. Apalagi yang bisa digambarkan di sini? Anginnya sepoi-sepoi ya. Kemudian apa lagi? Embunnya berkilau. Biasanya embun itu adanya kapan? Pagi hari ya. Kemudian apa lagi yang bisa digambarkan? Apa lagi yang bisa digambarkan? Aku berjalan dengan gembira. Berarti ada kamu di dalam puisi tersebut berjalan dengan gembira, menyongsong hari penuh mimpi. Kira-kira kalau dia menyongsong hari penuh mimpi itu, kira-kira dia menuju kemana itu? Ke sekolah. Iya. Anak-anak Miss, dari puisi ini barusan kamu sudah mencoba mengidentifikasi apa saja kira-kira yang bisa kita gambarkan. Oh iya, kira-kira ada yang kelupaan nggak yang belum disebutkan tadi? Ada lagi? Apanya nak? Menyongsong hari gembira. Oke, berarti mungkin berjalannya dengan penuh semangat ke sekolah. Kira-kira apa lagi? Apa nak? Menyambut hari. Matahari yang cerah. Berarti kalau matahari yang cerah itu biasanya udah bulat full belum dia? Nah, kalau kita menggambarkan, kalau misalnya di dunia nyata mungkin udah bulat full ya. Tapi kita selalu kadang menggambarkan kalau matahari pagi itu dia belum bulat full ya. Ya enggak? Ya enggak? Masih malu-malu seperti itu ya. Sehingga cahayanya itu membuat hangat ya, membuat hati sejuk ya. Kemudian di situ juga ada angin sepoi-sepoi ya. Jadi setelah kita mendengarkan puisi ini, kita identifikasi apa saja benda-benda yang ada di dalam puisi, bagaimana suasananya ya. Nah, kalau sudah begitu, bisa tidak kita menggambarkannya? Bisa. Ya. Langkah-langkah membuat ilustrasi puisi. Yang pertama, kita baca atau dengarkan teks puisinya.
kemudian kita pahami, setelah itu kita bayangkan. Tadi waktu Miss Virus membacakan, kalian ngebayangin nggak itu? Iya. Suasananya seperti apa? Ya, dapat ya. Nah, waktu kita membayangkan itu, kita bayangkan suasananya, kemudian tempatnya. Kira-kira tempatnya tadi di mana ya? Di mana? Iya, di perjalanan dia menuju ke sekolah. Ya, mungkin di perjalanan dia itu dia melewati taman atau apa sebagainya, ya. Kemudian tokoh atau benda, ada nggak tadi tokohnya? Ada. Kemudian kita tentukan objeknya. Objeknya tadi ada apa aja? Matahari. Apa lagi? Burung, daun, pohon. Apa lagi? Matahari. Apa ya? Matahari. Langit biru. Nah, tuh jangan lupa tuh langit biru ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai menggambar. Kita sesuaikan dengan imajinasi kita. Kita beri warna yang indah, ya. Nah, setelah itu tambahkan detail agar lebih hidup. Oke? Nah, sekarang Miss Virus mau kamu keluarkan buku gambarmu, ya, kertas gambar atau buku bahasa Indonesia, ayo keluarkan, dan pewarna, ya. Nah, Miss Virus mau ajak kalian, ya, untuk membuat ilustrasi tentang pagi yang indah. Oke, sudah. Boleh, mana warnanya boleh dikeluarkan? Oke, anak Miss, kamu sudah boleh mulai dari sekarang. Kamu bisa memulai dengan membuat gambar mataharinya, kemudian langit biru, kemudian pohon, burung, dan sebagainya. Ingat, di dalam menciptakan gambar itu tidak ada kata salah, ya. Karena apa? Karena kamu di sini adalah penciptanya. Biarkan warna-warna kalian bercerita, biarkan panah-panah kalian menari di atas kertas, biarkan semuanya sesuai dengan yang kalian imajinasikan. Lepaskan imajinasimu, tuangkan di dalam kertas. Baik, siapa dulu yang mau? Raska? Oke, silakan Raska maju ke depan. Anak-anak Miss, silakan disimak. Raska akan bercerita tentang gambar yang telah dia buat. Maju di sini Raska, biar nggak nampak muka Raska dulu. Lagi, maju lagi. Ya. Silakan. Halo, nama saya Raska. Hai Raska. Oke, silakan Raska. Ini adalah perkiraan yang saya dapatkan setelah mendengar puisi itu. Ini adalah seseorang yang sedang berjalan menuju sekolah. Dia melewati jalan pintas dan melewati bukit-bukit yang tinggi. Di sebelahnya ada burung yang sedang berkicau. Burung yang sedang berkicau, tetapi tidak terlalu banyak. Dan pagi yang indah dengan langit biru, langit yang sangat biru. Pada gambar ini menceritakan sesuatu dari puisi tersebut. Di sini ada seorang siswi yang ingin berangkat ke sekolah lewat jalur alam dengan matahari yang cerah dan pohon-pohon yang indah. Sudah presentasi. Nah, dari pelajaran hari ini, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ada yang mau berpendapat? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Iya, coba Fatima. Saya bisa menggambarkan dari sebuah puisi. Oke, apa lagi? Mengeluarkan imajinasi lewat gambar, ya, dari sebuah puisi. Apa lagi? Membuat ilustrasi yang telah dibuat dari puisi. Oke, kita bisa membuat ilustrasi yang dibuat dari sebuah puisi. Apa lagi? Gambar dari imajinasi kita.
Kita menggambar menggunakan imajinasi kita. Oke, baik anak-anak Miss, ya. Itulah yang kita pelajari hari ini. Oke, kita belajar tentang mengekspresikan, ya, memaknai dari sebuah puisi dengan sebuah karya, yaitu gambar ilustrasi. Karena pada dasarnya puisi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi puisi itu bisa kita lukiskan dengan warna, kita imajinasikan dengan gambar, sehingga menghasilkan sebuah karya. Oke, baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Lebih dan kurangnya saya berucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.